Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik ya, di dunia trading yang berhubungan dengan broker lokal, yaitu Okta Investama Berjangka. Nah, ini kadang-kadang Okta Investama Berjangka sering disalah mengerti gitu ya. Orang pikir ini Okta FX yang ada di luar negeri. Saya pribadi nggak tahu ya hubungan Okta Investama Berjangka dengan Okta FX yang di luar negeri yang pastinya tidak punya izin Bapepti. Tetapi Okta Investama Berjangka adalah broker lokal yang punya izin Bapepti. Oke? Nah, apa yang menarik dari Okta Investama Berjangka? Ya. Kalau Okta FX yang dari luar negeri kan sudah dinyatakan ilegal ya oleh Bapepti, karena itu memang broker asing yang tidak terregulasi oleh Bapepti. Pokoknya semua broker asing meskipun dia bagus, tapi kalau nggak punya izin dari Bapepti ilegal, udah gitu aja ya. Nah, yang menarik dari Okta Investama Berjangka adalah kemarin ini di websitenya ini ada pengumuman seperti ini ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Nasabah yang terhormat gitu ya, kami ingin berbagi berita penting mengenai kegiatan kami. Okta Investama Berjangka mengambil keputusan untuk mengalihkan fokus bisnisnya dan berkonsentrasi pada peningkatan pengetahuan finansial dan edukasi di bidang keuangan dan investasi. Ini merupakan prioritas dan akan terus diutamakan oleh kami karena kami tahu betapa ini penting bagi Anda. Kami memutuskan untuk menghentikan operasi pialang berjangka di Okta Investama Berjangka agar mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksudkan adalah kira-kira gitu ya, maksudnya nasabah kami tidak bisa melakukan deposit, membuka order baru, atau menutupnya. Silakan ambil langkah-langkah berikut untuk memastikan bahwa Anda menyelesaikan kegiatan dengan Okta Investama Berjangka secara halus. 1. Ciptakan permohonan penarikan dana Anda melalui aplikasi mobile maupun melalui situs web untuk menarik keseluruhan dana Anda. 2. Dalam waktu 2 hari kerja ini mohon ditutup semua order yang telah dibuka untuk menghindari penutupan order secara otomatis dengan harga pasar yang sedang berlaku. Kemudian kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan kami ingin mementingkan bahwa keamanan keuangan Anda adalah prioritas kami. Kalau Anda mengalami kendala terkait dengan pelayanan, silakan hubungi tim dukungan pelanggan kami melalui email ini, compliance@okta.id. Oke? Itu pengumuman kemarin lah ya. Kemudian kemarin juga, bukan kemarin sih ya. Ini kan tayang nih hari Rabu. Ini saya rekam hari Selasa. Maksud saya kemarin tuh hari Seninnya gitu ya. Berarti kalau Anda nonton video ini hari Rabu, itu maksudnya kemarin lusa. Nah kemarin lusa juga pada hari Senin, tanggal 26 September, jam 12 siang. Mungkin Detik Finance juga membaca pengumuman di website dari Okta Investama Berjangka. Maka diberitakan oleh Detik Finance bahwa pialang Okta Investama banting setir jadi perusahaan edukasi keuangan. Oke, jadi tidak lagi melakukan trading, jadi melakukan edukasi keuangan. Nah, di sini dikatakan ya sama lah kira-kira ya, intinya pialang berjangka Indonesia yaitu Okta Investama Berjangka hari ini yaitu Senin 26 September mengumumkan penghentian operasionalnya sebagai pialang berjangka. Pernyataan ini resmi telah diinformasikan oleh tim hubungan masyarakat perusahaan tersebut. Okta Investama Berjangka mengatakan bahwa keputusannya untuk fokus pada peningkatan literasi keuangan dan edukasi keuangan merupakan alasan utama dalam menghentikan layanan mereka sebagai pialang berjangka. Para nasabahnya dapat melakukan penarikan dana melalui situs resmi atau aplikasi Okta Investama Berjangka seperti biasanya.
Nah, di sini lanjutnya untuk informasi detail sama seperti tadi mengenai cara penarikan, bisa menghubungi customer support dari Okta Investama Berjangka melalui email compliance@okta.id. Nah, Okta Investama katanya menggarisbawahi bahwa akan tetap menjaga hubungan dengan nasabah untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan semua urusan dengan perusahaan secara lancar. Nah, kemudian dikatakan di sini ya samalah seperti tadi bahwa Okta Investama Berjangka menikmati 2 tahun bekerja sebagai pialang berjangka dan ingin berterima kasih kepada nasabah karena telah memilih dan mempercayai mereka, ya, bla 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 bla, sama lah ya. Ya, oke. Nah, di sini juga disebutkan bahwa Okta Investama Berjangka adalah pialang berjangka berizin Bapepti beroperasi sejak April 2020, ya. Dan seterusnya lah, di bawahnya juga ada penghargaan yang pernah diterima oleh Okta Investama Berjangka. Oke. Itu pengumuman di websitenya dan berita dari Detik Finance. Kemudian setelah itu teman-teman saya yang beraktivitas di trading, baik yang di Okta Investama Berjangka maupun di broker lain, heboh. Kenapa ini tiba-tiba Okta Investama Berjangka yang sebelumnya nggak ada tanda apa-apa, kok tiba-tiba menghentikan operasi gitu? Kan menjadi tanda tanya orang banyak gitu ya. Kenapa gitu? Nah, kemudian bukan kemarin juga sih ya. Ya Senin itu juga ada ya, Senin itu juga ini beredar ini kan tanggalnya tanggal 26 September ya, cuman ini suratnya kecil, ntar sebentar saya perbesar ya. Nah, ini surat resmi dari Okta Investama Berjangka. Nah, saya perbesar nih ya, semoga kelihatan. Kita lihat dan ya, ini tertanggal 26 September ya, adalah klarifikasi ke seluruh influencer dan brand ambassador ya. Nah, di sini dikatakan intinya lah ya, bahwa pemberitaan bahwa PT Okta Investama Berjangka melakukan penutupan operasional, maka dengan ini dinyatakan tidak benar, kira-kira begitu. Sistem penerimaan nasabah online kami mengalami gangguan diakibatkan oleh peretasan, dihack dari pihak luar. Waduh, siapa nih? Biorka atau siapa nih ya? Mesti dicari ini. Mesti dapat ini yang ngehack gitu ya. Namun kami sampaikan bahwa seluruh dana nasabah dalam kondisi aman dan berada di lembaga clearing berjangka PT Indonesia Clearing House. Ya, memang kalau broker yang terregulasi di Bapepti, dananya harus ada di lembaga clearing berjangka itu. Kami mohon kepada seluruh influencer dan brand ambassador PT Okta Investama Berjangka untuk memberikan informasi resmi dari Okta Investama Berjangka. Apabila kami temukan adanya pihak memberikan informasi tidak benar, maka kami akan tindak secara hukum. Wah, artinya secara resmi Okta Investama Berjangka menyatakan yang ada di websitenya itu nggak benar, karena websitenya itu dihack oleh hacker, oleh pihak luar ya, nggak tahu itu Biorka atau siapa gitu ya. Nah, ini kita lihat nih berita Senin juga ya, 2 hari yang lalu, tapi malam jam 9. Jadi paginya bilang tutup, malamnya ini Detik Finance update lagi berita yang menyatakan Okta Investama Berjangka bantah stop operasi dan banting setir. Dibantah. Tadi kan ada suratnya yang resmi gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sehubungan dengan berita yang tadi akan melakukan penutupan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pemberitaan itu tidak benar, sesuai dengan surat yang tadi sudah saya bacakan ya, bahwa sistem nasabah online di perusahaannya memang mengalami gangguan, penyebabnya adalah dihack oleh pihak luar. Nggak tahu ini Biorka atau siapa ini ya, kita cari aja nanti ya. Namun Okta Investama Berjangka menjamin seluruh dana nasabah dalam kondisi aman ya, karena disimpan di lembaga clearing berjangka. Nah, tetapi di sini tetap diterangkan bagi nasabah yang tetap ingin menarik dana mereka bisa melakukan dengan tahapan berikut ya, seperti biasalah fotokopi KTP asli, kalau kurang jelas pakai SIM gitu ya. Kemudian fotokopi buku tabungan ya, yang ada nama nasabahnya, kemudian statement terakhir
jumlah dana yang akan ditarik ya, seperti biasa lah ya. Dan dokumen penarikan itu bisa dikirim melalui email melalui support@mail.okta.co.id ya. Dan seterusnya lah ya. Nah, di sini dengan jelas bahwa Okta Investama Berjangka membantah bahwa perusahaan akan fokus pada kegiatan edukasi tadi yang untuk literasi keuangan dan segala macam. Jadi itu dibantah. Oke. Jadi di sini sepertinya pihak dari Okta Investama Berjangka dia mengklarifikasi berita yang ada di websitenya yang menyatakan dia akan tutup dan akan fokus di bidang edukasi gitu ya. Nah, karena ya jelas lah kalau saya lihat itu websitenya dihack. Cuma sayangnya sampai kemarin pagi saat video ini, kemarin Selasa ya, ketika video ini saya buat, pengumumannya masih ada di websitenya. Pengumumannya masih ada di websitenya. Poin saya adalah, betul lah kita bilang itu dihack gitu ya. Tapi masa Okta Investama Berjangka tidak punya orang IT yang untuk membersihkan halaman utamanya yang dihack itu? Itu pengumuman itu menurut saya bahaya. Coba kalau Anda trader sedang trading di Okta Investama Berjangka sedang dalam keadaan floating loss. Kemudian keluar pengumuman itu. Nah, supaya tidak loss terus gitu ya, jadi ujung-ujungnya kemungkinan bisa MC gitu ya. Kan kebanyakan orang takut, jadi ditutup, di-cut gitu. Nah, kalau di-cut ternyata itu nggak benar gitu ya. Dia udah sempat cut. Nah, itu gimana itu? Nah, menariknya ini sudah berjam-jam halaman itu masih ada. Saya tidak tahu ya kalau sekarang Anda akses websitenya Okta Investama Berjangka, apakah pengumuman itu masih ada? Harusnya sudah tidak ada. Tapi ini saya cek pada hari Selasa ketika video ini saya buat jam 10.45. Jam 10.45 pagi hari Selasa tanggal 27 ya. Pengumuman ini masih ada. Yang tadi yang katanya dia mau beralih pada kegiatan edukasi ya, dan dia menghentikan. Dan itu artinya kira-kira ya, saya nggak tahu ya awalnya jam berapa, 24 jam itu. 24 jam lebih pengumuman itu masih ada di website utamanya, halaman utama. Dan ini berbahaya menurut saya. Setidaknya kalau memang itu dihack dan tidak bisa diperbaiki halaman utamanya itu, ya di shutdown aja. Atau kalau shutdownnya itu memang membuat dampaknya lebih buruk, halaman pertamanya itu ya harus dibersihkan supaya jangan orang menganggap ini benar-benar ditutup gitu. Nah, ini sekedar masukan ya dari saya ya. Sebab kalau pengumuman ini masih terus-terus di sana, padahal itu menurut saya suatu hal yang gampang gitu untuk membersihkan halaman utama. Itu orang IT juga ngerti kok, nggak sampai 1 jam juga bisa dibersihkan ya. Tapi saya nggak ngerti kenapa nggak dibersihkan dari website dari okta.id-nya. Padahal harusnya bisa dibersihkan dalam waktu 1 jam supaya tidak menimbulkan kerancuan lagi, ya kan? Oke, dihack, bersihkan. Oke? Jadi itu saja ya yang saya mau update Anda semua mengenai broker lokal ini, Okta Investama Berjangka, yang ternyata websitenya dihack dan disebutkan di websitenya itu bahwa menghentikan operasi bla 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 bla. Nah, saya yakin sih pasti ada yang berpotensi dirugikan ya, apalagi sampai sekarang ini, maksud saya sampai kemarin Selasa jam 10.45 pengumuman ini masih ada di websitenya, tidak dibersihkan. Oke, demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.